Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirmu'afi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala ma khalaqa fis sama, alladzi ja'ala ma khalaqa fil ardh, alladzi ja'ala ma baina dzalik, alladzi ja'ala ma huwa khaliq. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad nabiyir rahmah wa syafi'il ummah muballighin nubuwwati war risalah waj'alna wa ashabar ruqyati wa hadhil ummah marzuqina bisihhati was salamati was sa'adati war rabithah fid dini wad dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sahabat YD Fillah, alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul untuk sama-sama mengkaji dengan kajian baru, yaitu cara memahami Al-Quran dengan otak kanan bersama metode SOFA. Tapi jangan lupa bagi para sahabat YD Fillah yang belum subscribe channel, silahkan di subscribe channel kami yaitu YD Muslim dan klik tombol loncengnya agar ada notification ketika YD Muslim mengupload video baru. Begitu juga jangan lupa sahabat YD Fillah untuk memfollow Instagram kita di @ydmuslim_official. Alhamdulillah kita akan mulai bahwa memperkenalkan apa dan bagaimana metode SOFA itu. Metode SOFA itu ada 4 jilid, di mana 4 jilid ini mempunyai rumus dan strategi masing-masing. Tentu semuanya berangsur-angsur. Kita ingat bahwa Allah berfirman, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wahyu pertama yang turun kepada kita adalah Iqra. Sebagian ulama memahami bahwa Iqra itu berasal dari akar kata qaf ra hamzah yang arti dasarnya adalah menghimpun. Menghimpun apa? Huruf dihimpun dengan huruf yang lain menjadi kata. Kata dihimpun dengan kata yang lain menjadi kalimat. Kalimat dihimpun dengan kalimat yang lain menjadi paragraf. Dari akar kata qaf ra hamzah yang artinya menghimpun, lahirlah aneka makna bahwa Iqra bacalah, Iqra kajilah, Iqra tadabburilah, Iqra pahamilah, Iqra bandingkanlah, Iqra buktikanlah. Sehingga Iqra tidak hanya membaca teks, Iqra tidak hanya menghafal teks, tetapi Iqra juga memahami teks, sehingga Al-Quran menjadi hudal linnas, pedoman hidup bagi manusia. Bagaimana Al-Quran akan menjadi hudal linnas, pedoman hidup, kalau kita sebagai umat Islam hanya sebatas membaca teks atau menghafal teks. Oleh karena itu Iqra mencakup membaca, menghafal dan memahami. Sehingga dengan demikian pula kita bisa menjadi berfungsi Al-Quran sebagai Al-Furqan, pembeda hak dan batil. Mana yang lurus, mana yang bengkok, mana yang halal, mana yang haram, mana yang jernih, mana yang keruh. Sehingga kita bisa mendapatkan Iqra secara sempurna. Alhamdulillah hari ini kita akan mulai pembahasan pada surat Al-Fatihah ayat pertama. Kalau kita lihat di dalam layar tersebut ada kosakata yang diberi kotak dan ada kosakata yang tidak diberi kotak. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kosakata yang diberi kotak adalah kosakata baru yang belum dibahas pada pertemuan sebelumnya. Sedangkan
Kosakata yang tidak diberi kotak berarti kosakata yang sudah dibahas sebelumnya atau kosakata itu umum diketahui. Seperti kalimat Allah, kalimat as-salat, az-zakat itu istilah-istilah umum sehingga walaupun itu baru maka tidak kami beri kotak. Sehingga cara memperlakukan kosakata baru dengan kosakata lama berbeda. Untuk kosakata baru yang diberi kotak, caranya adalah, metodenya adalah saya bahasa Arab dan terjemahnya kemudian diikuti oleh Bapak Ibu sahabat Waidi Fillah. Sedangkan kosakata yang tidak diberi kotak, saya bahasa Arabnya silahkan diterjemahkan bersama-sama. Kalaupun lupa, sudah lupakan saja. Kenapa? Karena Quran itu berisikan pengulangan. Maka Allah berfirman, "Ungzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun." Perhatikan oleh Anda bagaimana kami mengulang-ulang ayat itu, baik ayat-ayat qauliyah Al-Qur'an maupun ayat-ayat kauniyah alam semesta. Supaya apa? La'allahum yafqahun, agar mereka paham. Artinya apa? Jika Anda, saya, kita semua para sahabat Waidi Fillah pengen paham Al-Quran, maka caranya adalah diulang. Karena memang Al-Quran berisikan pengulangan. Di antara contohnya adalah kalimat lafaz alladzina yang artinya orang-orang yang terulang dalam Al-Quran sebanyak 815 kali. Jadi kalau Pak sahabat Waidi Fillah bertemu dengan saya sekali dua kali lupa, masa sudah 50 kali, 100 kali lupa sama saya? Araya ya. Alhamdulillah. Insya Allah hari ini kita akan mulai pada ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Jadi para sahabat Waidi Fillah, nanti saya bahasa Arabnya, kemudian terjemahnya dan diikuti oleh sahabat Waidi Fillah. Contoh misalkan depan ada kalimat bi, saya katakan bi dengan, kemudian diikuti oleh sahabat Waidi Fillah. Kita coba bi dengan, yuk. Oke, bi dengan. Ismi nama. Ismi nama. Nah, kita ulang. Saya dulu bahasa Arab dan terjemahnya, kemudian diikuti oleh para sahabat Waidi Fillah. Bi dengan. Ismi nama. Allahi Allah. Ar-Rahmani yang maha pengasih. Ar-Rahimi yang maha penyayang. Nah, itu jadi belajarnya seperti itu. Diulang nanti dengan sendirinya paham. Oke, kita coba lagi. Bi dengan. Ismi nama. Allahi Allah. Ar-Rahmani yang maha pengasih. Ar-Rahimi yang maha penyayang. Sekarang saya bahasa Arabnya silahkan diterjemahkan bersama-sama oleh para sahabat fillah. Oke? Araya ya? Konsentrasi ya? Siap. Kita mulai. Bi. Ismi. Allahi. Ar-Rahmani. Yang maha pengasih. Kita ulang dari awal, yuk sama-sama. Bi. Ismi. Allahi. Ar-Rahmani. Yang maha pengasih. Ar-Rahimi. Yang maha penyayang. Sekali lagi, saya bahasa Arabnya silahkan diterjemahkan bersama-sama oleh sahabat fillah. Sahabat Waidi Fillah, siap? Araya ya? Kita mulai. Bi. Ismi. Allahi. Ar-Rahmani. Ar-Rahimi.
Oke, konsentrasi. Kita coba lagi. Bi. Bismi. Bismi. Bismillahi. Bismillahirrahmani. Bismillahirrahmanirrahimi. Nah gitu. Eces? Idhar? Idhar aslina? Ikhfa? Jangan sampai di sini idhar pulang ke rumah jadi ikhfa samar. Maka para sahabat wahai fillah, kita akan menemukan arti terjemahnya dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Seperti itulah cara metode Sofa dalam memahami Al-Quran. Kemudian adapun hal-hal yang berkaitan dengan tata bahasa atau grammar atau kaidah-kaidah, maka di dalam metode Sofa itu mengenal dengan istilah mind map. Karena metode Sofa itu ada 4 jilid. Jilid pertama berkaitan dengan tata bahasa, yaitu menentukan KK, kelompok kata. Yang kedua MK, macam kata. Yang ketiga JK, jabatan kata. Yang keempat TK, tanda kata. Hati-hati, KK bukan kartu keluarga, MK bukan Mahkamah Konstitusi, JK bukan wakil. Hati-hati, nanti berbeda ya. Ini JK jabatan kata. Yang terakhir TK bukan taman kanak-kanak. Jadi 4 jilid metode Sofa ini berkaitan dengan tata bahasa dikumpulkan dalam istilah 4TGQ, 4 tahap gramatika Quran. Tahap pertama yaitu menentukan KK, kelompok kata. Yang pertama ada istilah kelompok kata isim atau disebut kata benda. Yang kedua ada kelompok kata fiil atau kata kerja. Yang ketiga ada kelompok kata huruf atau kata tugas. Jadi para sahabat wahai fillah, di dalam Al-Quran itu terdiri dari 77.439 kata, di mana dari sekian puluh ribu kosakata yang ada di dalam Al-Quran terbagi menjadi 3 kelompok kata. Jadi misalkan ketika kita baca Al-Quran, innalil muttaqina mafaza. Ketika kita mendengar inna, apakah inna itu termasuk kelompok kata isim, kata benda, atau kelompok kata fiil, kata kerja, atau inna termasuk kelompok kata huruf, kata tugas. Begitu pula kalau kita misalkan baca Quran, alhamdulillahi rabbil alamin. Kalimat alhamdu apakah termasuk kelompok kata isim? Alhamdu apakah termasuk kelompok kata fiil? Atau alhamdu termasuk kelompok kata huruf, kata tugas? Nah, bagaimana kita bisa menentukan seperti tadi? Maka gampang sekali. Dengan cara apa? Ciri. Kalau kita sudah mengetahui ciri isim, kata benda, kalau kita sudah bisa mengetahui ciri fiil, kata kerja, dan sisanya ada huruf, maka dapatlah kita 30 juz. Dengan ciri itu, maka kita bisa memahami Al-Quran 30 juz dan juga bahasa Arab, hadis-hadis yang lainnya. Jadi kita berbicara di sini adalah rumus. Kalau sudah dapat rumus, maka hari ini sampai hari kiamat sama. Araya ya? Kita teruskan, para sahabat wahai fillah. Ada nadom al-kalimatu. Ini kita nadomkan, kita nyanyikan.
Nah, tapi sebelumnya sahabat YD Fillah, jangan lupa please subscribe channel YD Muslim dan klik tombol loncengnya agar ada notification ketika YD Muslim mengupload video baru. Begitu juga please follow Instagram kita di @ymuslim_official. Oke, seperti itu. Jangan lupa, silakan diikutin. Sekarang kita masuk ke nadom al-kalimatu. Al-kalimatu itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya kata. Al-kalimatu atau kalimat bahasa Arab itu. Bahasa Indonesianya adalah kata. Sedangkan al-jumlah atau jumlah bahasa Arab, bahasa Indonesianya adalah kata. Jangan sampai tertukar. Para sahabat YD Fillah, al-kalimatu atau kalimat bahasa Indonesianya adalah kata. Sedangkan al-jumlah atau jumlah bahasa Indonesianya adalah kalimat. Nah, di mana al-kalimatu atau kata dibagi menjadi 3 kelompok. 1 al-ismu, kata benda. 2 al-fi'lu, kata kerja. 3 al-harfu, kata tugas. Nah, maka kita coba nadomkan al-kalimatu, sangat gampang sekali karena kita sudah sering mendengar apa istilahnya itu nadom atau lagu-lagunya. Kurang lebih seperti ini. Wahai para sahabat fillah, wahai di fillah, al-kalimatu kata ada 3 kelompok. Al-ismu kata benda, al-fi'lu kata kerja, al-harfu kata tugas, al-jumlah kalimat. Ada ciri di al-ismu, ada ciri di al-fi'lu. Ulangi al-harfu, marilah pahami. Yuk raya ya. Ampar-ampar pisang, pisangku sudah matang. Jadi gampang sekali untuk mengikuti lagamnya. Lagamnya bisa berbeda, tapi liriknya para sahabat YD Fillah kita ikutin nadom al-kalimatu. Siap? Araya ya? Kita coba 1, 2, 3. Al-kalimatu kata ada 3 kelompok. Al-ismu kata benda, al-fi'lu kata kerja, al-harfu kata tugas, al-jumlah kalimat. Ada ciri di al-ismu, ada ciri di al-fi'lu. Ulangi al-harfu, marilah pahami. Ampar pisang. Gampang. Gampang. Yang susah apa? Datang. Alhamdulillah para sahabat YD Fillah, hari ini kita bisa mengkaji dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semua kesehatan yang sempurna dan perlindungan yang paripurna. Jazakallahu khairan katsiran. Mohon maaf atas segala kekurangan, kehilafan, dan jangan lupa sekali lagi subscribe channel YD Muslim dan klik tombol loncengnya agar ada notification ketika YD Muslim mengupload video baru. Dan jangan lupa pula para sahabat YD Fillah untuk memfollow Instagram kita di @ydmuslim_official. Jazakallahu khairan katsira, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.